Oke, halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi bareng gua Stefanus Renaldi. Kali ini gua akan menjadi host kembali di IG Live bareng Stockpick, di mana kita akan membahas hashtag Porto gue. Dan kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang sangat spesial, yaitu seorang ibu rumah tangga yang sudah berinvestasi sejak tahun 2004, yaitu Kak Marta. Nah, tanpa berlama-lama kita akan belajar langsung bareng Kak Marta gimana caranya dia memulai investasinya dari sejak 2004 dan di balik dia berinvestasi dia adalah sosok ibu rumah tangga. Nah, langsung aja gue invite dulu Kak Martanya. Man? Wait, nah, Halo, Mas Aldi. halo Kak Marta, suaraku aman Kak? Aman, suaraku? Aman-aman. Kak Marta apa kabar? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Baik-baik. Ketemu lagi nih kita ya, Mas Aldi. Iya, iya. Nah, Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru tahu, kita ini udah pernah live juga nih sebenarnya. Bahas waktu itu kita bahas latar belakang Kak Marta, kapan mulai berinvestasi, terus tips-tipsnya, strateginya apa. Nah, kali ini kita juga bakal bahas strategi investasinya Kak Marta ini nih. Jadi, tapi mungkin akan lebih spesifik karena kita akan bahas sahamnya satu persatu di portofolio yang sudah dibuka secara transparan di Stockpick. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat langsung portofolio investasinya Kak Marta ini bisa langsung download Stockpick ya teman-teman. Di sana kalian bisa intip portofolio investor jagoan yang sudah banyak membuka portofolionya secara transparan. Oke, Kak Marta, mungkin sebelum kita bahas portofolio Kak Marta, aku sebenarnya penasaran sih. Waktu dulu tuh nge-live sama Kak Marta bilang lebih condong ke investasi ya dibandingkan dengan trading. Bener nggak, Ya, Kak? betul. 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 Nah, berarti Kak Marta itu sebenarnya ini nggak sih, ngeliatin nggak perkembangan sentimen-sentimen makro yang ada sekarang ini seperti inflasi, suku bunga, BBM naik, gitu-gitu. Kalau merhatiin sih saya enggak gitu. Hmm. Tapi ada teman yang memang yang paham tentang itu gitu. Hmm. Saya memang tidak terlalu paham Mas Aldi. Jadi saya Hmm. memang untuk hal-hal yang saya memang tidak paham, saya coba pelajari. Tapi kalau saya nggak paham juga, itu saya Hmm. nggak mau memaksakan diri gitu. Jadi Hmm. syukurnya saya dikelilingi teman-teman yang baik yang paham mengenai itu, ya saya banyak berdiskusi dengan mereka gitu. Tapi kalau Oke. BBM naik Nah, ya nggak paham tapi berasa ya. bener banget. Berasa, aku juga berasa tiap hari. Aduh, kacau. Nah, Iya. Kak Marta kalau gitu berarti dari pandangan Kak Marta nih, kita kan kalau ngomongin sentimen secara global, ini kan Amerika inflasinya tinggi, suku bunga Kamis besok ini rencana dengar-dengar akan dinaikin lagi. Terus lalu BBM naik, Indonesia juga dengan BBM naik kan biasanya terancam dengan inflasi ya Kak. Nah, Hmm. Kak Marta ngelihatnya itu apakah market sekarang ini eh, potensinya akan naik atau turun atau eh, mungkin dari Kak Marta ini intinya lagi bullish atau bearish ke market gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak memperhatikan itu mas. Itu Hmm. nggak tertarik saya untuk melihat itu. Saya Oke. lebih kepada ke fokus ke emitennya, ke perusahaannya, Hmm. ke Ya, ya, ya. pengendalinya, yang seperti itu Hmm. sih saya. Ya, ya. Jadi mengenai yang gitu-gitu tuh saya nggak paham, Hmm. Ya, nggak ya. paham Ini saya mungkin gitu. pernah dibahas juga ya sama Kak Marta ya, gimana caranya Kak Marta ini bisa memilih suatu emiten. Kak Marta itu melihat dari pengendalinya. Ya, tiga hal sih ya, ada tiga Hmm. hal. Jadi pertama itu memang pertama kali kita tahu itu kan dari produknya kan, Ya. bagaimana respon marketnya seperti itu kan. Lalu yang kedua itu kan memang prospeknya gimana nih, masa depannya nih gimana gitu. Lalu kemudian pengendalinya siapa yang punya hajat. Memang tapi di antara tiga hal itu yang bobotnya paling besar itu pengendali, karena waktu itu saya Hmm. juga udah pernah ceritakan ya Mas Aldi. Ya. Jadi Hmm. kalau pengendali itu ya kalau pengendalinya itu baik tapi Hmm. prospeknya itu buruk, dengan usaha Ya. yang lebih lagi akan bisa mencapai ke prospeknya gitu, bisa berhasil Hmm. gitu. Tapi kalau misalkan
pengendalinya itu buruk, tapi prospeknya itu baik, ya itu bahkan bisa menghancurkan, nggak akan kesampaian gitu, atau ya nggak akan maksimal usahanya seperti itu. Jadi saya lebih ke seperti itu sih. Oke. Berarti Ya, kalau di refresh lagi nih, produk, eh, prospek prospek, sama pengendali. ya, Ya, tiga itu. Dan peranan paling penting pengendalinya adalah pengendali. betul, peran paling kuat di Iya, iya. situ. Baru kita Nah, ini masuk ke fundamental dan tekniknya, itu biasanya saya juga ya. diskusi lagi gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Terus kalau misalkan aku tanya, menurut Kak Marta, apakah sekarang ini adalah kondisi yang tepat untuk kita atau mungkin untuk pemula nih, baru pemula langsung berinvestasi di saham di kondisi saat market mungkin kalau kita lihat ya segini lagi di pucuk banget nih secara teknikalnya nih atau udah tinggi lah kenaikannya. Apakah ini saat yang tepat untuk seorang pemula mulai berinvestasi saham? Iya, setiap hari itu adalah hari yang terbaik untuk kita berinvestasi. Hmm, Iya. Kira-kira alasannya apa tuh, Kak? Dan kalau investasi itu kan memang sebetulnya tidak selalu, tidak harus di saham ya. Sebetulnya nomor Hmm, satu nih, Mas Aldi, hmm, investasi itu paling penting itu adalah ke diri sendiri dulu. oke. Kita belajar mencintai diri sendiri dulu, mensyukuri dulu apa yang ada. Bahkan teman-teman yang baik yang di sekitar kita pun itu investasi yang sangat 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 baik gitu, yang harus kita Iya. jaga. Nah, baru kemudian kalau kemudian kita punya rezeki atau apa sih, ya rezeki berlebih, baru kemudian kita tabung untuk masa depan. Hmm, Karena kan kalau menabung itu kan ibaratnya kita membeli sepotong hari esok ya. Yang iya. kalau kita lakukan itu ya nanti akan dikuasai oleh orang lain gitu. Hmm, Gitu. Jangan sampai kita oke. tapi ngutang ya buat untuk beli saham. jangan Bener jangan banget. paksakan, jangan Iya, paksakan iya, iya. Nah, kemampuan. ini aku juga setuju sih, investasi ke diri sendiri. Karena sebenarnya sebelum kita memulai investasi saham, ya benar kita harus investasi ke diri kita sendiri, ke ilmu di otak kita. Soalnya Iya, dengan kita berinvestasi saham, kita perlu banyak mengatur money management, gimana betul. cara kita bisa punya mindset untuk bisa terus disiplin mencicil atau menyisihkan uang untuk membelikan saham, untuk investasi jangka panjang. Itu penting banget, teman-teman. Jadi emang benar kata Kak Marta sebelum kita mulai berinvestasi, kita juga harus berinvestasi ke diri kita sendiri. Nah, Nah, Kak itu Marta ini juga ada yang tanya nih. saya juga sering apa, ngasih tahu ke teman-teman nih untuk Hmm. memulai, untuk yang mulai apa investasi Oh iya. saham, itu saya ajak teman-teman untuk download dulu nih Stockpick, belajar dulu Hmm. di virtualnya. Nanti Oh iya. kami serunya gimana nawar saham, terus udah gitu Ya. polanya seperti apa, baru deh nanti kita pakai real money gitu. Tapi itu Ya. saya suka belajar, apa ngajak teman-teman untuk belajar di situ, untuk download Stockpick. Hmm. Tadi juga ada kok. Tadi teman dekat saya di kantor juga ada yang download itu Kakak Melva. Mantap. Nah, iya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen belajar juga, mungkin yang baru, ya sebelum pakai real money bisa cobain pakai virtual dulu di Stockpick atau enggak, kalian juga bisa intip belajar langsung sama investor jagoan Iya. kayak Kak Marta ini di Oh, Stockpick. ya banyak teman-teman yang lain Ya, juga kan. banyak. Oh, Mhm. gitu. Salah satunya Ya, yang saya 12 tahun oke. belum berani dibilang jagoan. Tapi Iya, aku juga belajar banyak kok sama Kak Marta ini. iya, soalnya saya tuh 12 tahun itu saya hanya beli BRI aja loh. Jadi, Wah, dan apa tuh Bank Mandiri juga ya, tapi sekarang saya udah nggak punya mandirinya gitu. Jadi ya, kalau ya. dibilang jagoan sih masih belajar saya juga nih. Hmm. Gitu. Oke Kak, ini sebelum kita buka-bukaan portofolio Kak Marta ada yang tanya nih. Kalau Kak Marta biasanya tertarik dengan saham-saham yang pengendalinya siapa Kak? Pengendali yang Hmm. sampai saat ini saya masih nabung rutin, yaitu pengendalinya tuh ya Pak Irwan Sido. Sido. Ya, Oke. tapi tentunya Wait. di harga yang ini ya, yang saya sih Hmm. masih di, nah kebetulan nih di porto gue nih salah satunya Hmm. kan di apa tuh yang nabung bikin film, saya baru Hmm. nambah beberapa minggu ini, saya baru nambah satu emiten lagi yaitu Sido. Oke. Nah tapi kemarin itu Oh. saya nawar sadis terus ya, saya nawar sadis Hmm. terus. Dan kalau yang Iya, di iya. Intraco memang yang di balance profit ya, itu saya memang tidak ada Sido gitu. Nah Hmm. gitu karena harganya kan tinggi. Nah ini harganya masuk lagi, jadi ada rezeki saya
tabung terus di situ. Tapi saya memang nggak, pas harganya sudah naik lagi, saya nggak ngejar lagi sih gitu. Oke. Ini sebenarnya menarik sih. Banyak pertanyaan tentang saham-saham yang pengen aku tanyain ke Kak Marta nih. Nanti kita bakal buka sahamnya. Aku izin ya Kak untuk Ya, buka sahamnya Kak Marta. boleh Nah, kan? ini pas juga nih ada yang nanya. Kak Marta, saham apa yang menarik saat ini? Waduh, ini teman saya di DPM, di Pemprov Jawa Tengah ini. Waduh. Pak Sony, apa kabar Pak Sony? Iya, apa nih, saham apa yang menarik? Daerah Batang ya Pak? Iya, aduh senang jadinya ketemu lagi nih di Stockpick nih. Nih kita juga sekalian nih, kebetulan temannya Kak Marta, kita juga bakal buka-bukaan sahamnya Kak Marta. Pertanyaannya cukup nyambung untuk kita uh, apa ke segmen berikutnya, itu kita bakal buka portofolio Kak Marta di G-Live ini. Kak Marta, aku izin buat ini ya, apa puterin kamera untuk nunjukin portofolio Kak Marta. Ya, mangga. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum Kak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini tapi Oke, teman-teman. aku Jadi, tapi kenapa? belum punya aku tapi kan. Ya, belum. Teman-teman, jadi kalau teman-teman download Stockpick, di sini kalian bisa lihat menu di home ya, ada kalian bisa search explore buat ngintip portofolio investor jagoan. Di sini ada contohnya Ko Henrico Gani, Ko Diskusi Investasi dari Kevin Billy sama Ko Philip Mulyana nih. Nah, tapi karena kali ini kita pengen bahas portofolio Kak Marta, di sini gue bakal search portofolio Kak Marta. Kalau kita search, ini sebenarnya portofolio Kak Marta ada 3 ya Kak, berarti ya? Ya, ya, yang satu virtual, yang dua porto asli. Nah, tapi kali ini kita akan bahas porto aslinya Kak Marta, dan yang menarik, ini di video hashtag porto gue ya Kak, itu Kak Marta bahas yang tentang nabung bikin film ya Kak? Hmm. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas portofolio yang nabung bikin filmnya Kak Marta nih. Kalau kita Ya, buka, set. Wah, subscriber udah banyak sih kayak 228 ya. Mas Aldi. Halo? Halo, Suara ya. aku kedengeran Pak? Tadi sempat freeze. Sempat putus ya? Oke. Nah, kalau kita lihat nih sekarang nih portofolio nabung bikin filmnya dari Kak Marta. Udah 228 subscriber Kak. Udah banyak juga. Iya. Nah, mungkin Kak Marta bisa jelasin kali ya. Ini portonya strategi investasinya kayak apa. Terus emang untuk nabung bikin filmnya kira-kira kapan nih? Film apa yang mau dibuat gitu? Coba mungkin saya cerita dulu nih. Ya, jadi ini Porto ini tuh kan dibuatnya tahun 2021 ya. Yap. Nah, Mm-mm. bulan November akhir 2021 karena ini adalah Porto real saya di Stockbit yang saya buka Oke. di Stockpick. Mm-mm. Ya. Oke. Ya, jadi memang ini adalah salah satu, saya tuh punya mimpi sebagai ibu rumah tangga, saya tuh punya Mm-mm. mimpi untuk bikin fitur film. Nah, filmnya itu yang ada beberapa, cuman yang saya sangat semangat ini juga adalah tulang belulang tulang gitu. Makanya saya sering juga kalau bikin story itu ada tulang-tulangnya tuh. Nah, Oke. Porto ini adalah salah satu cara saya, salah satu jalan saya untuk mewujudkan impian saya untuk bikin film ini gitu. Oke. Nah, dan Nah, kalau kebetulan kenapa saya suka banget dengan film ini, karena film ini adalah mengenal diri sendiri. Karena kita terlalu sering itu menggantungkan penilaian diri kita itu kepada keluar, ke pendapat keluarga atau society gitu. Sampai kita sendiri jadi tidak mengenal diri sendiri. Makanya saya semangat banget gitu. Oke. Kira-kira Kak Marta ini untuk mewujudkannya targetnya di tahun berapa Kak untuk bikin film ini? Tahun ini. Tahun ini. Oke. Iya, Nah, soalnya untuk kan iya, soalnya ini kan bareng sama suami sama adik ipar kan, bukan cuma saya sendiri gitu kan. Anaknya juga punya keluarga gitu, tapi saya pengen ikut gitu. Oh, Ceritanya Mas oke. Aldi, iya. Ini kira-kira udah akan
kira-kira kalau tahun ini berarti tahun ini bentar lagi ya, 3 bulan lagi udah habis tahun ini. Berarti Iya, filmnya apakah udah mulai atau gimana Kak? kita tinggal financing aja sih prosesnya. Oke. Iya. Tayangnya kapan tuh Kak? Mudah-mudahan tahun 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 depan mudah-mudahan kalau Tahun semua depan ya. dilancarkan. Tapi ya kita Ah, berserah aja. Yang penting usaha. ya ya. Berarti film itu udah lagi dibikin berarti ya Kak? Kan prosesnya kan ada praproduksi, Mm-mm. semuanya sih sudah di. Jadi gini, memang tidak secepat itu. Memang sudah Mm-mm. dibuat itu sudah lama. Ide ceritanya juga sudah lama Ya gitu. ya. Tapi kita masih Oh, oke. tinggal nunggu sedikit lagi lah gitu untuk Hmm. syutingnya. Nah, syutingnya ini Iya iya iya. biayanya lumayan. Hmm. Oke. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat portofolionya, berarti metodenya itu fokus ya. Tadi seperti yang Kak Marta bilang nih, ada pengendali, produk, Ya, dan prospek nih. ya, Terus ya. untuk saham-saham apa capital market capitalization itu berarti small to mid. Uh, Kak Marta nggak milih saham-saham yang big caps gitu ya. Untuk di portal lain sih ada. Tapi untuk Nah, Porto tapi ini kalau untuk di berarti sini small. ya, Oke. Ya ya. ya kan saat Oh, itu kan udah mulai mahal-mahal juga tuh ya. ya ya benar. Dan kalau kita lihat di sini, Kak Marta juga ngelihatnya ada future dividend stock. Apakah nih saham-saham yang akan membagikan dividen yang tinggi, Kak? Iya, Oh, oke. soalnya Jadi cocoknya benar-benar untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. ya saya Oke. Nah, aku juga nggak sabar. Kita lihat dari nih, kalau kita lihat returnnya 18%, ini tinggi juga sih. Bisa dibilang sangat tinggi. iya sejak Juni Padahal loh ini itu. baru dibikin portofolionya kapan ya Kak? Untuk Juni, masuk stock Juni. pick. Juni ya? Topik kan Berarti Juni. iya 3 bulan, 3 bulan teman-teman, 3 bulan 18%. Kalau kita lihat perbandingannya sama IHSG ini juga jauh banget teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, jadi buat kalian nih pengen lihat kira-kira isinya apa aja atau pengen ikut invest bareng di sini ada Invest Porto, kalian bisa langsung download Stockpick. Nanti kalian bisa search portofolio Kak Rod Marta nabung bikin film di sana akan secara transparan kalian bisa ikut invest bareng, kalian bisa belajar bareng dari Kak Marta. Nah, Ya waktu itu saya ada jual jual BC waktu awal-awal kan ada BC kan. Udah oke. lalu udah saya bulan Juni itu saya jual BC-nya. Kasih saham Hmm. lain dan nabung. Iya, iya, iya. Nih, oke, ini berarti coba ya Kak, aku lihat kira-kira ada saham apa aja sih di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada satu saham yang mayoritasnya tinggi nih, SPTO, ada alokasi 57%. Iya, iya. Nah, Itu saya waktu itu BC saya beliin SPTO itu. nah Kak Marta aku pengen nanya Kak, Kak Marta ini alasan membeli SPTO itu kenapa Kak? SPTO itu saya beli murni, murni Mas Aldi itu karena Hmm, pengendalinya, yaitu Pak oke. Menteri dan Ibu Ya dan ya. ibunya. Nah, jadi kan waktu sejak tahun 68 tuh Pak Hmm, Marjuki itu udah tahu tuh seluk-beluknya si hmm, Toto. Nah, gitu. Jadi saya itu bersyukur banget punya kesempatan untuk bisa bergabung di keluarga besarnya Toto meskipun saya hanya minoritas ya. oke. Gitu. Nah, dan kalau Hmm, SPTO itu kan dia kan sebenarnya apa? Kalau dari ownership structure-nya itu SPTO itu kan sebagai sole agency-nya Toto kan ya. untuk di Indonesia gitu. Dan dia juga udah Hmm. mulai memproduksi produk-produk entry levelnya Toto di sini. Oke. Berarti SPTO ini perusahaan yang memproduksi produk-produk dari Toto. Yang Toto itu kalau nggak salah produk ini ya, Kak, perlengkapan kamar mandi gitu ya, Kak. Iya, 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 sanitary dari Jepang. Oke. Jadi SPTO ini nih bisa bilang apa ya, distributor tunggal atau eh, produser tunggalnya Toto. Jadi distributor tunggalnya dan Hmm, sister company-nya Toto. Oke. Hmm. Kira-kira kalau Kak Marta ngelihat SPTO ini prospeknya ke depan gimana, Kak? Aduh, Mas, saya tuh punya pengalaman ya. Waktu itu saya Ah, ganti rumah, itu saya ganti dengan
uh, toiletnya itu saya ganti dengan yang bukan merek Toto, lebih Ya. cantik dan lebih murah Mm-mm. gitu kan. Ya. Tapi Mas, masalah di toilet itu sakit kepala. Sakit kepala Ya, loh, ya, ya, beneran ya. loh. Nah, dari Berarti ini pengalaman ada aku ya, hubungan juga sama produk ya, Kak? Produknya iya dong. Kak Marta terpercaya, terus juga pengendalinya juga Kak Marta juga percaya sama pengendalinya. Iya, jadi Oke. sebenarnya ya gitu. Jadi awalnya sih saya nggak terlalu, waktu itu kan masih ya nggak terlalu ini kan sama Ya. produknya Toto Mm-mm. gitu. Tapi ya selama saya berjalan-berjalan, terus saya baca-baca, wih keren banget ini Pak Marjukinya gitu Hmm. kan. Terus lihat lagi memang pertama itu kan memang kita kenalnya itu kan dari produknya dulu biasanya kan. Ya. Nggak Mm. ujuk-ujuk ke pengendalinya, jarang lah yang seperti itu Ya. Mm. gitu. Dan setiap saat kita Oke. perlu ke toilet kan. Iya, bener banget. Sehari ya nggak 3 kali lebih lah. Iya, pasti. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau dari Kak Marta, buat temen-temen, kalau kita lihat di sini average-nya kan masih, berarti Kak Marta sendiri juga baru masuk ya, di average 554 ya, Kak? Udah setahun sih. Setahun. Saya kan Hmm, yang di BRI, di Mandiri kan ada. ya. Ya, Nah, di sini tapi apakah buat teman-teman yang baru mau masuk sekarang, baru. berarti masih oke ya, Kak? Oh iya, masih, masih. Cuman Hmm. karena saya di kebetulan saya udah punya banyak, ya nanti Hmm. komposisinya jadi agak gimana gitu. Saya jadi ke teman yang Ah, lainnya ada ini lagi kan kemarin kesempatan ke Sido gitu. ya. Jadi Hmm. gitu. Tapi sekarang Oke. ya seperti itu sih karena SPTO-nya Hmm. udah banyak. Ya, 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 ya. Oke, Iya. nah kita sekarang beralih ke saham dengan alokasi terbesar kedua nih, MDKI. Kira Hah, dan di sini udah 3% nih. Ini Kak Marta masuk MDKI dari kapan, Kak? MDQ kalau di sini sih, oh Maret ya. Maret ya? Oh, baru. Tapi kan ini Oke. juga waktu itu di porto yang lain kan saya sudah beli juga di Iya, BRI, heeh. di Pintrako, di Mandiri gitu. Iya, iya. Semuanya ini Nah, ada. ini alasan untuk Semua membeli porto. MDKI itu berarti apa, Kak? Melihat dari sisi apanya kalau yang Pengendali juga, Ciputra. pengendali juga. Mm-mm. Ini kalau boleh tahu nih MDKI ini perusahaan apa, Kak? Karbit, Apa? Karbit. karbit. Oh, Kalsium karbit. iya, iya, iya. Nah, kalau Iya. produknya yang dijual berarti karbit. Karbit itu apa? Ini mungkin agak asing nih. Karbit itu nanti akan berguna pada saat Eh, smelter. apa? Smelter untuk Smelter. pemurnian mineral ya. Oh, pembentukan mineral. Iya. Oke, ini cukup unik Dan nih. Nah, kalau dari Kak Marta berarti membeli MDK ini dari tanggal sekitar Maret ya berarti ya ini ya. di sini, ya di Stockbit Di sini. sekuritas Stockbit ini iya. Oke. Iya, kalau Nah, di oh, BRI yang lain-lain udah sejak tahun lalu sih Mas Aldi. ya, ya, ya. Berarti portofolio yang di Stockbit ini dibikinnya berarti mungkin termasuk baru ya, Kak? Ya, ini yang paling baru. Hmm, paling baru. Iya. Oke, itu ada yang komen Iya. MDKI besok tuh demen juga. Amin ya. Ya Om Leon, ini guru saya nih. Hmm, iya, iya, iya. Ini Lion Profits Ahli kayaknya teknikal ya, ahli waktu itu teknikal. Lion Profits kita ajak live belum mau nampil kamera ya. Oh iya, nanti mulai sama saya loh. Oh iya. Tuh Om Leon kenapa nggak mau Om Leon? Hmm, Iya, kayak gitu. iya, iya, iya. Nah, ini menurut aku ada saham yang menarik lagi nih, yaitu NISP. Mm-mm. Mungkin dibanding mungkin apa ya, NISP itu aku jarang ngelihat orang yang koleksi atau nabung rutin di NISP. Karena biasanya kan orang belinya BRI, Blue Chip, atau enggak BNGA, atau orang-orang belinya bank-bank yang mungkin lebih terkenal lah. Bank-bank Indonesia yang lebih terkenal. Nih, Kamarta ngelihat NISP, kenapa Kamarta ini bisa membeli NISP dibandingkan dengan bank-bank lainnya, Kak?
Saya kan orang Bandung. Oh, oke. Gitu. Kalau Pak almarhum Pak Karmaka kan di Bandung kan gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau untuk NISP tuh saya udah suka tuh sejak tahun 2017 waktu saya nonton Hmm. filmnya. Tapi Oke. saya waktu itu ngelarang karena menurut dia pada saat itu tuh terlalu hype. Nah, saya tuh kalau sama Hmm. suami kan memang sering ngobrol kan karena Ya. untuk teknikal yang garis menggaris seperti itu kan saya banyaknya diskusi. Dia tuh bisa melihat Hmm. sampai yang saya nggak lihat gitu kan. Tapi Ya. kalau saya memang fokus ke pengendalinya seperti itu. Hmm. Saya udah mau beli waktu itu, tapi ya harganya waktu itu syukur aja nggak beli. Waktu itu harganya 2.000 gitu. Oh, 2000. Sekarang Nah, 600. Tapi iya, kalau aku lihat NISP ini kan bisa bilang mungkin kalau kita ngomongin jenis sahamnya termasuk value stocks ya, saham-saham yang apa dalam tanda kutip nilai wajarnya murah. Apakah Kak Marta ngelihat ke situ juga, Kak? iya dong. Ya, kalau target Kak Marta dari NISP ini berapa? 2 kali PBV. 2 kali PBV ya? Iya. Oke. Iya, iya. Dulu kan pernah mau go private. Iya, Oh, benar. Tapi kenapa kalau kita lihat pengendali kan, kalau bank-bank gede kalau kita lihat pengendalinya itu mungkin juga menarik ya. Maksudnya bukan berarti pengendalinya jelek, tapi kenapa ya alasan Kamarta kok milih NISP aja deh dibandingkan mungkin BRI gitu-gitu. oh, BRI ada juga. Iya, BRI di porto lain ya. Iya, BRI di porto lain. Hmm. Ada juga BRI. Oh, Nah, BRI ada juga. kan harganya kan. Ya, Ya. benar. Nah, lalu kalau NISP itu ya seperti yang tadi cerita ke Mas Aldi, kan waktu itu Hmm. saya suka dengan bakar makanya gitu. Hmm. Lalu ya terus tapi saya kan mantaunya juga lama juga gitu Mas Ya. Aldi. Saya Hmm. baru masuk juga itu tahun 2021 akhir kan, baru Ya. masuk akhirnya ke NISP. Hmm. Jadi waktu itu juga kan pas lagi menimbang pengen beli sama suami gitu kan. Terus udah gitu Hmm. jangan dulu kata suami. Lalu kemudian kan ada tuh Bu Purwatinya kan bilang kan nanti akan bagi dividen kalau modal intinya sudah lebih dari 30T gitu. Udah Hmm. 2021 itu kita masuk gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, oh iya, ini ada yang nanya nih Kak, 2 kali PBV NISP. Mohon info PBV NISP saat ini berapa ya? 1.400. PBV ya. Wait, coba aku cekin ya. PBV NISP. 1.400 ya. Eh, PBV NISP masih 0,55 aja kawan-kawan. 0,55. Berarti masih ada, Masih jauh. Om masih Leon. jauh. Sekarang ini 0,5. Jadi kalau kita targetnya adalah 2 kali PBV ya masih jauh ya teman-teman. Tapi balik lagi disclaimer ini bukan ajakan untuk paksaan membeli. Kalian juga Iya. harus tetap analisa sahamnya karena dalam dunia saham akan keluar laporan keuangan 3 bulan sekali per kuartal. Di situ kalian bisa ngelihat perkembangannya gimana nih. Apakah performa perusahaannya meningkat atau enggak. Nah itu juga Iya. bisa dilihat juga dari PBV-nya. Kalau PBV-nya dilihat sampai dari sekarang sih sangat menarik ya karena masih sangat under value untuk bank-bank kecil nih. Selalu perhatikan berapa harga belinya gitu. Ya, Kan kan bener ada banget. kan, Ya, bisa kelihatan, kita bisa dikasih tahu. hmm, Kita ya bisa ya. Nah, lihat. Kak Marta berarti untuk di portofolio yang nabung saham rutin ini dengan return 18%, Kak Marta ini hanya fokus ke 4 saham ya Kak saat ini. Iya, kemarin malah 3, baru nambah Sido Kemarin kan ya. 3, baru nambah Sido. Nah, ini saham Sido yang terakhir nih, alokasi paling kecil berarti ya Kak? Karena baru masuk dan Karena saya baru masuk. nggak Hmm, mau ngejar ya. Jadi iya pas iya. kebetulan ada kesempatan, saya ada rezeki lagi lebih, ya saya nawar sadis terus. Kalau nggak dapet ya udah, Hmm, gitu iya segitunya iya aja iya. bisa sedapatnya. Nah, tapi Makanya paling menurut menurut aku ini cukup menarik sih Sido Kak, karena
kemarin ini kan sempat dihebohkan labanya Sido ini turun drastis setelah sekian lama. Akhirnya waktu Ih, itu sahamnya sempat ARB 2 atau 3 hari ya, aku lupa. ih, ih. Nah, itu berarti Kak Marta ini memiliki keyakinan yang kuat ya untuk malah di mana kita ngelihat sebagai investor labanya tiba-tiba turun, tapi Kak Marta pede nih untuk membeli sahamnya malah. Iya, itu permainan bandar aja itu. Mereka Iya, malah iya, udah iya. ekspor ini apa minyak atsirinya kan keluar. Iya, iya. Dan balik lagi ya, Kak Marta Produk ngelihat dari baru. pengendali ya. Iya, betul. Hmm. Dan ya memang pengendalinya lah Pak Irwannya kan. Dan sekarang ini kan Hmm. tadi kalau kata Mas Aldi ARB segala macam kok tetap gitu. Ya itu memang kesempatan saya buat nabung malahan karena mereka tuh punya Hmm. produk baru yang minyak atsiri. Ya, Kebetulan saya ini pemakai essential oil kan. Saya sangat ya. menghindari hal-hal yang apa toksik-toksik. Nah, jadi saya Hmm. senang banget nih udah saya suka dengan tolak anginnya, produknya ya. Hmm. Terus nggak taunya Ya. Pak Irwannya juga bikin minyak atsiri yang ternyata sudah diekspor keluar gitu. Jadi, wow, Hmm. pada saat di ARB, saatnya nih buat saya nabung Saatnya kebetulan beli. rezeki gitu. Hmm. Jadi saya memang Ya. kalau di tabungan tuh uang saya sedikit Mas Aldi, kebanyakan dimasukin Ya. RDN. Iya, 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 sama, sama. Sedikit Hmm. gitu. Tapi Di kalau Sido kita gimana? ngomongin RDN, mungkin di sini nggak kelihatan ya. Ini kan udah full saham nih Kak di portofolio ini. Apakah di situasi seperti sekarang Kak Marta ini masih sedia ready cash nih Kak? Berapa persen dari total portofolio untuk serok Kalau harga-harga bawah? kalau persen sih saya nggak pernah merhatiin berapa persen atau Heeh. gimana ya. Itu mah Mm-mm. persen-persen karena itu kerjanya suami. Pokoknya saya Mm-mm. begitu saya dapat rezeki apapun itu saya Mm-mm. masukin ke RDN. Lalu kalau mana yang harganya masih masuk saya beli gitu. Nabung saya begitu Hmm. gitu. Oke, berarti Kak Marta nabung ke 4 saham ini rutin tiap bulan atau kayak nunggu setiap harga sahamnya itu ya yang dalam tanda kutip nawar sadis ya. Yang apa hashtagnya Kak Marta nih, hashtag nawar sadisnya Kak Marta. Nah, sadis. Kak Marta nunggu beli saham itu pas harga yang pengen Kak Marta tawar atau tiap bulan ya udah cicil terus aja. Pasang aja terus, Pasang pasang terus terus. di harga Iya. yang Kak Marta mau. Iya kan ada range-nya kayak kalau Ya, misalkan itu kan saya range-nya itu kan di 180 sampai 200 gitu. hmm. Itu saya pasang aja. Iya, iya, iya. Berarti Kak Kalau Marta jarang ini ya pakai pakai strategi buat HK ya. kadang-kadang sih ada. Selama Iya, harganya itu masih dalam tanda kutip wajar di betul. apa dalam batasan Kak Marta Range ini. ya. Ya, 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 ya. Nah, menarik sih. Jadi menurut aku nih mungkin salah satu strategi investasi yang cukup simpel ya. Kak Marta nggak terlalu banyak indikator, tapi hasilnya Nggak justru ngerti. bisa sangat memuaskan. Iya, nggak ngerti, Mas. Iya, iya, iya. Ya Ini kalau saya teman-teman kalau indikator tanya Om Leon dah, Om Leon Profit itu. Tempat saya bertanya itu. tapi banyak Kak Marta bilang nggak ngerti aja di sini aku kaget returnnya 18% loh 3 bulan. Ini Warren Buffett aja setahun 20% Kak. Iya, Iya. ya kalau Warren Buffett kan dananya gede. Saya kan nggak segitu. Iya sih. Cuman ini termasuk oke lah Kak Marta bisa 18% 3 bulan. Jujur ini bukan buat teman-teman yang nggak tahu mungkin benchmark IHSG itu kurang lebih setahun sekitar 13 sampai 15% aja tuh udah bagus banget teman-teman. Ini Kak Marta bisa beat the market IHSG 3 bulan 18%. Menurut aku ini performa yang sangat luar biasa ya. Itu Dan kalau terlebih lagi, yang kalau saya nggak ah, salah yang virtual itu lebih dari 50% ya. ya yang virtual udah Virtual. 55%. Jadi buat 55%. teman-teman yang penasaran sama portofolionya Kak Marta, bisa langsung aja download Stockpick. Di sini nih kalian bisa ada tombol nih buat subscribe dan langsung invest Porto. Kalian bisa invest bareng Kak Marta, dapat notifikasi jual beli pakai satu tombol aja. Nah, Kak Marta, tadi kita udah bahas, wait, aku balikin kamera dulu. Ya, kelihatan lagi. Nah, kita udah bahas portofolio Kak Marta nih. Teman-teman tadi juga, nih berarti pertanyaannya udah kejawab nih. Kak Marta saham apa yang menarik saat ini? Berarti
keempat saham itu masih menarik ya Kak buat dicicil karena Kak Marta strateginya adalah investasi. Iya, betul. Kecuali Hmm, ya. kalau Hmm. kalau terlalu laris manis, itu saya jadi ada Hmm. opsi tuh untuk menjual. Oh. Kemarin tuh terlalu laris manis, jadi kecepatan gitu naiknya. Ya Hmm, udah iya, saya iya, iya. jual gitu. Nah, berarti tadi teman-teman bisa catat tuh, ada 4 saham, MDKI, NISP, SIDO, sama SPPO. Buat yang pengen dapetin notifikasi jual beli ketika Kak Marta menjual belikan sahamnya, kalian bisa langsung aja download Stockpick. Di sana kalian bisa subscribe portofolio Kak Marta dan ikut invest bareng. Nah, Sebenarnya masih oh, ada satu lagi sih, tapi kita lagi masih diskusi sama teman-teman. satu lagi apa tuh? Sahamnya? Iya, cuman kita masih diskusi, masih kita Oke. cari bareng-bareng gitu. Jadi masih rahasia ya? Ya, tapi kalau clue-nya Ah, itu eh, bahan-bahan pokok. bahan pokok. Nah, jadi kalau Oke. kalau lagi inflasi ini kan Hmm. ya pasti nyarinya diutamakan ke makanan deh, ke bahan-bahan pokok dong gitu. Makanan gitu. Ya itu. Iya, iya, iya. Nah, berarti itu akan masuk juga ke di portofolio yang ini, Kak. Ya, apakah akan masuk ke portofolio untuk nabung bikin film atau portofolio lainnya, Kak? Sedang ditimbang-timbang, sedang dinego-nego. Hmm. Yang pasti di antara dua ini pasti akan masuk ya, Oh Kak? iya, iya, Ya. pasti. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Kak Marta ini ada satu porto lagi nih. Iya, porto realnya ada dua ya di Stockpick ya, Kak. Yang satu balance Ada dua. profit, yang satu balance profit, yang satu ini nabung bikin film. Dua-duanya returnnya ini sangat bagus teman-teman. Dan kalau kalian tadi penasaran, kira-kira satu saham itu saham apa, kalian bisa kepoin aja nanti download Stockpick. Stockpick kalian cari Kak Ruth Marta nih portofolionya. Iya, nanti kan ada Oke. notifikasinya tuh pas beli. Iya, nanti ada Mantap notifikasi buat tuh. jual belinya. Iya, Tungguin aja. tungguin Yang aja. penting jangan lupa di-subscribe. Betul, download Stockpick-nya. Ada Ya. Stockpick ini, aduh, saya sih senang banget ya ada Stockpick ini. Sangat Hmm. membantu. Ya, kita nggak perlu lagi update-update porto, info-info lagi ke orang, udah jual nih, udah beli nih, gitu kan. Karena kan Hmm. semuanya udah diinfokan sama Ya. Stockpick. Hmm. Semuanya Nah, udah diinfokan sama Stockpick. Gitu. Jadi saya ya juga kami punya waktu juga lebih banyak buat ngobrol. kami juga dari Stockpick juga sebenarnya turut berterima kasih juga sih sama adanya kayak investor-investor yang transparan kayak Kak Marta ini karena kemarin ini juga kalau kita lihat tahun 2020, 2021 banyak banget influencer yang pom-pom dia membeli sebuah saham terus dia pom-pom sahamnya terus banyak yang nyangkut itu banyak banget Kak. Jadi kami juga hadir Stockpick ini untuk memberikan investor atau investasi yang lebih transparan dari para influencer ini seperti Kak Marta. Iya, karena kan kenapa 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 saya harus takut gitu kan? Orang mungkin Ya, takut untuk membuka portonya, mungkin mereka takut kalau harganya itu akan dibanting kali gitu. ya benar. Atau mungkin selama ini performanya nggak terlalu bagus, tapi dia udah banyak yang ngomong-ngomong kalau seakan-akan jago nih. Padahal kalau dibandingin aja, kalau berani nggak buka porto di Stockpick kayak Kak Marta, ini aku ini sangat hebat sih. Bisa 18% per 3 bulan. Ini oke banget. Kapan lagi dapat 13% 3 bulan? 18% 3 bulan. Soalnya tahu nggak? Itu nggak Ah, dijual ya, saya nggak ada jual. Tahu nggak kenapa? Salah satunya itu, soalnya saya sering curi start. ah, Saya kan sering apa ya, melihat yang orang-orang tuh nggak lihat gitu. Jadi saya suka hmm, curi start gitu. Masalahnya hmm. suka melihat yang saham yang tidak dilirik orang kan gitu. Ya, Makanya saya curi dan start. menurut menurut aku itu juga mungkin salah satu keunggulan dari analisanya Kak Marta sih, pengendali. Karena menurut aku cara paling mudah untuk curi start itu dari pengendalinya. Kalau Kak Marta udah percaya sama pengendalinya, pasti Kak Marta percaya akan ada something big juga dalam perusahaan itu yang Iya, akan mendatang. semakin semakin turun kayak kemarin Sido, semakin Hmm. belanja saya nabung. Ya, Saya juga kan. benar. Oke, Waktu nah Kak orang Marta mikir mungkin malah saya senang. Ya, kenapa? kenapa Kak?
Kalau kayak NISP waktu itu kan orang malah tebar-tebar fear, saya malah senang. Iya. Karena Kak Marta tahu aslinya perusahaannya bagus ya. Iya, saya Hmm. percaya dengan Ya. pengendalinya. Oke. Nah, Kak Marta, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton, ada nggak wejangan atau kultum lah istilahnya ya untuk teman-teman yang lagi nonton supaya mereka semangat untuk berinvestasi. Yang Kak Marta ini berarti udah dari 2004 ya, Kak? Iya, sejak saya 2000, lulus kuliah 2004 2005 saya 2004, pertama kali. 2005 berarti gimana caranya mungkin kasih wejangan Kak Marta ini mungkin salah satu orang yang saya kenal juga yang investasinya itu kayak nabung BRI dari 2004 itu menurut aku juga salah satu hal yang luar biasa. Nggak semua orang bisa tahan loh sabar investasi. Mungkin Kak Marta bisa kasih wejangan atau kultum lah istilahnya untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi dan mungkin masalahnya sekarang adalah sabar. Apakah Iya. gimana caranya mereka bisa sabar menunggu selama itu? Ya, jadi saya kalau memang 2004 2005 itu saya memang nabung ya, nabungnya waktu itu kan Ya, BRI Mandiri kayak gitu. Di sekuritasnya waktu itu Mandiri ya. Nah, jadi ya pada saat dalam prosesnya ini sebenarnya dalam perjalanan saham ini itu adalah pelajaran perjalanan kita bagaimana melawan diri sendiri, bagaimana kita nggak hmm, rakus, bagaimana kita kayak kata Mas Aldi sabar gitu, bagaimana kita menguasai diri sendiri, jangan kita membohongi diri sendiri juga, misalnya mampunya ya, cuma sekian kita harus ngutang-ngutang buat pamer ke orang yang kita gak suka misalnya kayak gitu. ya, Nah, lalu kalau kita memang sudah yakin sama satu emiten, ya kita jangan keikut-ikut. Ah, kata orang, hmm, misalnya nih tadi Mas Aldi contohin misalnya NISP ya. Ah, kata hmm, orang ini NISP jelek kok segala macem kayak gitu. Terus udah gitu kita udah beli, terus aduh jelek nggak ya gitu kan. Terus makin dipom-pom, makin dikasih fear gitu kan. Terus udah gitu kita jadi jual. Nah, itu berarti kan diri kita sendiri kan tidak yakin. Nah, tapi ya, kemudian apa? Pada saat itu saya tetap beli dan bagi dividen kan pada akhirnya setelah ya, 17 tahun kayak gitu. hmm, Nah, seperti itu sih dan bersyukur juga karena kita ada teman-teman, saya punya teman-teman yang baik gitu yang memberitahu saya baiknya kalau memang tidak paham jangan dulu gitu. Ya itu seperti itu sih. Jadi hmm, hargailah teman-teman yang ada kayak gitu sih. ya, Lalu ya, ya, kemudian kalau kalau untuk diri sendiri juga harus tahu diri. Saya sering bilang-bilang ke teman-teman sih, pokoknya harus pegang 3 hal kalau di saham hmm, ini. Yang pertama ini kita harus sabar, sabar waktu membeli. Lalu pas jual juga kita harus ikhlas gitu. ya, Lalu saat do nothing ini sih sebenarnya saat-saat saya paling seneng ya. Itu kita hmm, harus bersyukur gitu karena di saat do nothing ini kita bisa melakukan banyak hal. Saya bisa ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, diskusi di Nawar Sadis gitu ya, sama Om Leon, sama teman-teman yang lain. Kita semakin belajar lebih banyak lagi gitu. hmm, 24 jam itu kita ngobrol terus. Iya, seperti itu sih. Jadi belajar tuh terus, mengalahkan diri sendiri itu hmm, terus. ya, Karena kadang-kadang kan, aduh males apa gitu. Ya mau maju nggak gitu, mau berkembang nggak gitu. ya. Seperti Oke, menarik banget. Mungkin aku bantu simpulin juga ya, Kak. Dari awal kita tadi mulai ngobrol, ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol nih. Nggak berasa banget. Aduh. Oh iya ya. eh, jadi teman-teman mungkin intinya yang bisa disampaikan itu pertama dalam berinvestasi itu kalau kita mungkin ngomongin investasinya nominal ya Kak. Cuman aku juga setuju tadi yang Kak Marta bilang sebelum kita berpikir mengenai nominal kita harus investasinya, kita tuh harus investasi ke diri sendiri. Karena investasi itu mengandung resiko. Tapi menurut aku investasi itu adalah kewajiban. Gimana caranya kita bisa meminimalisir akan resiko tersebut? Kita harus tahu apa yang kita investasikan seperti kayak tadi cara Kak Marta, menurut aku ini juga sebenarnya cara yang simpel tapi nggak banyak orang melakukan. Dia ngelihat dari berinvestasi saham, ngelihat dari 3 aspek, produk, terus ada prospek sama pengendali. Yang paling penting adalah pengendali. Kalau pengendalinya bagus, produknya kurang, nggak lama kemudian selama pengendalinya bagus, pasti produknya akan bagus juga. Kalau pengendalinya bagus, otomatis juga prospek perusahaan juga cepat atau lambat pasti akan
kembali bagus juga. Terus tadi kalau kita setelah bedah portofolio Kak Marta ada 4 saham, yaitu tadi ada SPTO, ada MDKI, NISP, sama SIDO. Keempat saham itu kalian bisa cek semua di Stockpick, dan itu semua transparan, kalian bisa invest bareng, kalian bisa tanya langsung sama Kak Marta. Dan untuk yang terakhir juga untuk investasi, Kak Marta ini udah investasi berarti belasan tahun ya, dari 2004 itu hampir 20 tahun ya. 18 18 ya, 18 18 ya. tahun. 18 tahun. Gimana caranya teman-teman bisa investasi sabar 18 tahun, cicil-cicil perusahaan yang menarik, itu kembali lagi sama diri teman sendiri. Balik lagi investasi pada diri sendiri. Seberapa kalian punya conviction atau keyakinan terhadap sebuah perusahaan, seberapa besar kalian bisa menahan diri. Mungkin kalau kita ngomongin investasi ini adalah menahan keinginan. Kadang kan kita punya uang sedikit, pengen belanja, uang sedikit belanja. Tapi gimana caranya kalian ini bisa punya uang, kalian investasikan sedikit demi sedikit, bukan untuk hura-hura, tapi untuk uh, ketenangan di masa depan. Oh iya, saya mau nambahin satu, Mas. Nah, Jadi saya kan memang tahu saham tuh sejak tahun 2004 2005 itu ya. hmm, Tapi kan waktu itu saya hanya nabung aja. Nah, hmm, lalu saya ketemu suami saya tuh kan jadi saya belajar lebih banyak nih ya, tentang saham. hmm, Nah, waktu itu suami saya ngingetin saya satu hal. Untuk saham, di saham, saya harus bisa belajar membedakan apa itu nilai, apa itu harga. oh, oke, okay. Nah, baru setelah itu saya boleh trading, katanya gitu. Hmm, Jadi mungkin untuk teman-teman juga kita harus bisa bisa mengerti nih apa itu harga, apa itu nilai. Apalagi mungkin hmm, kalau kayak saya dulu, saya senang membeli barang karena murah. Padahal hmm, kualitasnya ya, ya gitu deh, murahan. ya, Jadi belum lama rusak. Akhirnya saya beli lagi, nggak taunya nanti jadinya malah harganya lebih mahal daripada yang ya, sebenarnya awalnya saya kira mahal gitu. Jadi itu juga penting sih tentang harga hmm, dan nilai. ya. Gitu. Ini pernah dibahas Ya, juga, tadi ada contohnya tuh quotes-nya, kenapa? Warren Buffett juga yang bahas ini ya. Value is what you get, price Ya, is what you pay. Ini ya, mungkin kalau di saham ini juga mungkin sering banget teman-teman dengar beli saham Mercy harga bajai. Itu baru jackpot. Jangan beli saham bajai harga Mercy, itu nanti malah celaka. iya. Kalau yang pertama tadi Mas Aldi bilang itu yang MSIN ya. Ya. Iya, Hmm. ya itu saya. Oke, Kak. Mungkin kita udah hampir sejam nih ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin Kak Marta pengen promosi sesuatu untuk follow atau untuk nonton film kali ya, nonton filmnya Kak Marta. Apa, doain aja deh filmnya segera bisa Amin. berproduksi, jadi kita bisa Amin. apa iya, modalnya kan belum terkumpul ya. Hmm. Jadi apa sih, saya senang sih dengan nilai yang ada di film itu. Nah terus kalau Hmm. untuk teman-teman yang mau diskusi juga, kita tentang diskusi sehat ya, jangannya toksik juga bisa gabung di channel apa Telegram, ada Nawar Sadis Cicet di situ. Hmm. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada Mas Leon di situ, Mas Tobi juga ada. Mana Mas Tobi? Dari situ. Tapi kita memang kita nggak mau yang apa sih, yang pom-pom atau apa tuh nggak. Jadi Hmm. saya kalau udah ada penyusup yang nyebar-nyebar toksik itu langsung saya ban. Bukan hanya dikeluarin ya, itu Hmm. saya ban gitu. Karena kita mau sama-sama sehat lah gitu. Karena kita Ya, mau dong di pasar apa ya. saham ini kita sehat-sehat, maju apa, kita bisa bareng-bareng tumbuh bersama gitu. Benar. Hmm. Gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya Kak Marta, follow juga subscribe juga portofolio Kak Marta di Stockpick. Kalian bisa ikut invest bareng, bisa ngobrol bareng. Bahkan tadi ada grup diskusi di Telegramnya Kak Marta. Ada di linknya, ada di bio Kak Marta berarti ya. Ada. Ada. Nah, berarti kalian yang mau ikutan bisa langsung klik link di bio Kak Marta. Nanti kalian bisa diskusi bareng. Atau pengen yang lihat decision makingnya Kak Marta, bisa download Stockpick, bisa invest bareng, bisa subscribe portonya. Dan jangan lupa juga untuk download Stockpick. Di sana kalian bisa ngeliat investor jagoan lainnya yang membuka portofolio secara
transparan supaya kalian bisa langsung belajar decision makingnya invest bareng dengan satu tombol aja. Iya, Oke, nanti thank tunggu tuh you. nanti kalau di Oke, subscribe saya beli saham apa ditunggu ya. ya tadi ada bocoran Ikuti stock coming soon list, satu saham ya. Coming soon satu ikuti saham. stock list. Coming soon, tunggu teman-teman dulu kita ya. Oke deh. Thank you Kak Ya, Marta. thank you Mas Aldi, thank you semua teman-teman yang udah Thank you nonton. teman-teman. Besok anniversary berarti ya Kak? Besok anniversary kelima. Wah, happy anniversary Kak. Thank you Mas Aldi, ditunggu ya. Siap. Bye-bye. Thank you Bye. teman-teman. Thank you, bye. See you di next IG Live.